Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Lara Steviani dari Fakultas FKIP Prodi PPKN Universitas Mataram. Nah, tujuan dari video kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Pidana dan Kriminologi. Nah, pasti kalian sudah mendengar apa itu hukum pidana dan kriminologi. Nah, di sini saya akan membahas pertama yaitu tentang urgensi mata kuliah hukum pidana dan kriminologi. Nah, dalam urgensi mata kuliah hukum pidana dan kriminologi ini ada 3 indikator. Yang pertama yaitu relevansi hukum pidana dan kriminologi dengan kompetensi calon guru PPKN. Nah, sebagai calon guru PPKN, kita harus mempunyai 4 kompetensi. Yang pertama yaitu kompetensi profesional, pedagogik, kepribadian, dan sosial. Nah, apa sih keempat kompetensi itu? Nah, kompetensi yang pertama yaitu kompetensi profesional, yaitu mampu menguasai materi secara luas dan mendalam. Nah, relevansinya dengan hukum pidana dan kriminologi yaitu penguasaan materi hukum pidana dan kriminologi dan menganalisis faktor dari penyebab terjadinya kejahatan. Kompetensi yang kedua yaitu kompetensi pedagogik, yaitu kemampuan guru dalam mengelola proses pembelajaran di kelas. Nah, relevansinya dengan hukum pidana dan kriminologi yaitu mengkaitkan kasus, yaitu mengkaitkan aturan dengan kasus nyata dan mengkaitkan fenomena sosial dengan materi. Selanjutnya, kompetensi yang ketiga yaitu kompetensi kepribadian, yaitu kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, dan berwibawa. Lalu relevansinya dengan hukum pidana dan kriminologi yaitu kita sebagai calon guru harus menjadi contoh yang baik buat siswa kita, yaitu dengan menaati aturan hukum dan menjadi agen penyimpangan kejahatan. Kompetensi yang keempat yaitu kompetensi sosial, yaitu kemampuan untuk berinteraksi dan berkomunikasi kepada murid, sesama guru, orang tua, dan masyarakat. Relevansinya dengan hukum pidana dan kriminologi yaitu mampu taat kepada hukum dan menjadi pencegahan perilaku menyimpang. Nah, indikator yang kedua yaitu relevansi hukum pidana dengan pembelajaran PPKN di sekolah. Hukum pidana akan membahas tentang perbuatan yang dilarang, ancaman pidana, dan pertanggungjawaban pelaku. Nah, relevansinya dalam pembelajaran PPKN di sekolah yaitu dapat membantu siswa menyadari batas-batas perilaku yang boleh dan tidak boleh dilakukan, dan memahami mengapa hukum harus ditaati, lalu membangun disiplin serta kesadaran hukum sejak dini. Nah, lalu indikator yang ketiga yaitu relevansi kriminologi dengan pembelajaran PPKN di sekolah. Kriminologi menjelaskan penyebab seseorang melakukan kejahatan, faktor lingkungan, sosial, dan psikologis, dan cara pencegahan kejahatan. Lalu relevansinya bagi pembelajaran PPKN di sekolah yaitu siswa mampu mengidentifikasi pelaku penyimpangan seperti bullying, kekerasan, tawuran, dan narkoba. Nah, hal ini mendorong siswa berperan aktif menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan memahami pentingnya nilai moral, karakter, dan pengawasan sosial. Baik, yang selanjutnya yaitu konsep dasar hukum pidana dan kriminologi, yang dimana memiliki 7 indikator. Yang pertama yaitu perbedaan penggunaan istilah pidana dan hukum pidana. Nah, perbedaan utamanya adalah pidana mengacu pada sanksi penderitaan seperti penjara atau denda yang dijatuhkan kepada pelanggar hukum. Sedangkan hukum pidana adalah bidang hukum yang mengatur tindak pidana dan sanksinya. Jadi, hukum pidana menciptakan aturan-aturan
Sedangkan pidana adalah salah satu jenis sanksi hukum yang dihasilkan dari pelanggaran atau aturan tersebut. Nah, indikator yang kedua yaitu pengertian dari hukum pidana. Hukum pidana adalah cabang hukum yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang, seperti mencuri, subjek yang bisa dipidana seperti orang yang mencuri, seperti pidana yang dapat dijatuhkan yaitu penjara atau denda. Yang selanjutnya yaitu tujuan hukum pidana. Tujuan hukum pidana ada 3, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Lalu fungsi hukum pidana itu ada 2, yaitu ada social control dan social engineering. Nah, hukum pidana bersifat publik. Nah, jenis-jenis hukum pidana yang pertama itu berdasarkan bentuknya, yaitu ada tertulis dan tidak tertulis. Contohnya yaitu undang-undang dan hukum adat. Yang kedua berdasarkan sumbernya, yaitu ada yang umum dan ada yang khusus. Contohnya itu KUHP dan undang-undang. Yang ketiga itu berdasarkan substansi atau isinya, yaitu ada material dan formil. Contohnya itu KUHP dan undang-undang, dan contoh dari formil yaitu HUAP. Nah, yang keempat yaitu berdasarkan wilayahnya, yaitu ada lokal, nasional, dan internasional. Yang selanjutnya adalah pengertian dari kriminologi. Kriminologi adalah ilmu sosial yang mempelajari segala aspek tentang kejahatan, termasuk penyebabnya, pola, serta reaksi masyarakat dan sistem peradilan pidana terhadap kejahatan. Nah, yang selanjutnya yaitu sejarah hukum pidana di Indonesia, yang dimana ada 3 indikator. Yang pertama yaitu sejarah hukum pidana pada masa kerajaan. Nah, pada masa kerajaan di Nusantara, hukum pidana tidak tertulis dan bersifat adat, yang dimana norma-norma yang berlaku berbeda-beda di setiap kerajaan. Nah, hukum ini mengatur berbagai aspek pelanggaran dan seringkali tidak terorganisir atau dikodifikasi secara sistematis seperti hukum modern. Nah, seiring kedatangan VOC, sistem hukum ini itu mulai berbenturan dan diinterferensi dengan hukum yang dibawa oleh Belanda yang berlanjut hingga ke masa kolonial. Nah, yang selanjutnya yaitu yang kedua yaitu sejarah hukum pidana pada masa penjajahan di Indonesia, yang ditandai dengan transisi dari dari sistem hukum adat ke sistem hukum kolonial Belanda yang terpusat. Nah, Belanda memperlakukan Wetboek van Strafrecht atau KUHP Hindia Belanda pada tahun 1918 yang menjadi dasar KUHP Indonesia saat ini. Nah, meskipun sempat berlaku sistem hukum yang berlapis-lapis seperti pluralisme hukum. Lalu yang ketiga yaitu hukum pidana Indonesia pasca kemerdekaan. Nah, hukum pidana Indonesia pasca kemerdekaan bertumpu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP kolonial Belanda yang berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Nah, namun mengalami pembaruan dan penyesuaian seiring waktu. Nah, perkembangan signifikan meliputi pengesahan KUHP baru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang menggantikan KUHP lama memperkenalkan keadilan restoratif sebagai prinsip utama dan mengintegrasikan berbagai tindak pidana dari undang-undang terpisah ke dalam satu kitab undang-undang. Yang selanjutnya yaitu asas hukum pidana dan implementasi dalam KUHP dan implementasi dalam KUHP. Ada 3 indikator. Yang pertama yaitu pengertian asas. Nah, asas adalah dasar, pokok, atau prinsip yang menjadi landasan utama dalam suatu sistem pemikiran, aturan, atau tindakan. Nah, dalam ilmu hukum, asas berarti nilai-nilai fundamental yang menandai lahirnya aturan hukum dan menjadi pedoman dalam penerapan hukum. Nah, jadi kalau aturan hukum itu ibarat bangunan,
maka asas itu adalah pondasinya. Nah, aturan bisa berubah sesuai kebutuhan zaman, tapi asas biasanya itu bersifat lebih tetap dan menjadi jiwa dari hukum tersebut. Nah, yang kedua yaitu ada asas-asas hukum pidana di Indonesia. Yang pertama yaitu asas legalitas. Nah, seseorang tidak dapat dipidana kecuali perbuatannya telah diatur dalam Undang-Undang Pidana sebelum perbuatan itu dilakukan. Implementasinya pada pasal 1 ayat 1 KUHP baru secara tegas menyatakan tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dipidana kecuali berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Yang kedua yaitu asas teritorial. Hukum pidana Indonesia berlaku bagi siapa saja yang melakukan tindak pidana di wilayah hukum Indonesia. Nah, implementasinya itu pada pasal 4 KUHP baru menyatakan hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua orang yang melakukan tindak pidana di dalam wilayah hukum Indonesia tanpa memandang kewarganegaraan mereka. Nah, yang ketiga yaitu asas nasional pasif, yaitu hukum pidana Indonesia dapat berlaku terhadap orang asing yang melakukan tindak pidana di luar negeri tetapi merugikan kepentingan warga Indonesia. Nah, implementasinya itu pada pasal 5 KUHP baru menegaskan pembinaan dapat diberlakukan terhadap siapapun termasuk warga negara asing yang melakukan tindak pidana yang merugikan kepentingan negara Indonesia. Nah, meskipun perbuatan itu telah terjadi di luar wilayah Indonesia. Nah, yang selanjutnya itu ada asas universal. Nah, setiap orang dapat dipidana atas tindak pidana internasional terlepas dari lokasi kejadian atau kewarganegaraannya. Nah, implementasinya itu pada pasal 6 dan 7 KUHP baru berlaku untuk tindak pidana internasional, memungkinkan setiap orang untuk dipidana atas perbuatan yang terjadi di luar wilayah Indonesia. Nah, yang selanjutnya yaitu asas nasional aktif. Nah, hukum pidana Indonesia berlaku bagi warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar wilayah Indonesia. Nah, implementasinya itu pada pasal 8 KUHP baru menyatakan ketentuan pidana berlaku bagi setiap warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, baik, yang selanjutnya yaitu jenis perbuatan pidana dalam KUHP, yang dimana ada 3 indikator. Yang pertama yaitu pengertian perbuatan pidana. Nah, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan sanksi pidana bagi pelakunya. Yang kedua yaitu unsur perbuatan pidana, yang dimana ada 2 yaitu subjek itu ada dolus dan culpa dan niat. Nah, sedangkan yang kedua itu ada objek. Nah, yang ketiga yaitu jenis perbuatan pidana. Yang pertama itu berdasarkan tingkat keseriusan, yaitu ada kejahatan, yaitu kerugian terhadap orang lain, dan pelanggaran, yaitu kerugian terhadap diri sendiri. Yang kedua yaitu berdasarkan cara melakukan, yaitu ada aktif dan ada pasif. Yang ketiga yaitu berdasarkan sifat penuntutan, yaitu ada yang biasa dan ada yang aduan. Nah, yang keempat yaitu berdasarkan waktu, yaitu ada seketika, berlanjut, berangkai, atau berkesinambungan. Yang kelima itu berdasarkan bentuk kesalahannya, itu ada dolus dan ada culpa, yaitu yang ada yang sengaja dan ada yang tidak sengaja. Nah, yang keenam itu berdasarkan pelakunya, yaitu ada umum, khusus, dan jabatan. Yang terakhir yaitu berdasarkan korbannya, yaitu ada individual dan kolektif. Baik, yang selanjutnya itu proses penanganan kasus pidana, yang dimana ada 4 indikator. Yang pertama yaitu menjelaskan tentang lembaga-lembaga yang terkait proses penanganan kasus pidana. Yang pertama yaitu kepolisian atau Polri. Polisi merupakan lembaga pertama yang menangani perkara pidana.
Kepolisian bertugas melakukan penyelidikan untuk mengetahui apakah suatu peristiwa merupakan tindak pidana, serta penyidikan untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna menemukan tersangka. Nah, dalam tahap ini, polisi dapat melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan sesuai dengan ketentuan hukum. Yang kedua yaitu kejaksaan. Setelah penyidikan selesai, berkas perkara diserahkan kepada kejaksaan. Jaksa berperan sebagai penuntut umum yang meneliti kelengkapan berkas atau penuntutan. Nah, jika berkas dinyatakan lengkap, jaksa akan menyusun surat dakwaan dan melimpahkan perkara ke pengadilan. Jaksa juga bertugas melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Yang ketiga yaitu pengadilan atau hakim. Pengadilan merupakan lembaga yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana. Hakim memimpin persidangan, menilai alat bukti, mendengarkan keterangan saksi, terdakwa, dan jaksa, serta menjatuhkan putusan berupa bebas, lepas dari tuntutan hukum atau pemindanaan. Keempat yaitu lembaga permasyarakatan atau lapas. Jika terdakwa dijatuhkan pidana penjara, maka pelaksanaan hukuman dilakukan di lembaga permasyarakatan. Lapas berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM dan petugas melakukan pembinaan terhadap narapidana agar dapat kembali ke masyarakat sebagai warga yang lebih baik. Yang kelima yaitu ada advokat atau penasihat hukum. Advokat berperan mendampingi tersangka atau terdakwa sejak tahap penyidikan hingga persidangan. Kehadiran penasihat hukum bertujuan untuk menjamin hak-hak tersangka atau terdakwa serta memastikan proses hukum berjalan secara adil. Yang terakhir itu ada Balai Permasyarakatan atau BAPAS. Nah, dalam kasus tertentu terutama yang melibatkan anak atau pidana bersyarat. Nah, indikator yang kedua yaitu menjelaskan alur penanganan kasus pidana yang pelakunya adalah anak. Penanganan kasus pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Nah, yang pertama yaitu tahap penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian. Ketika anak diduga melakukan tindak pidana, kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan dengan pendekatan ramah anak. Anak wajib didampingi oleh orang tua atau wali, penasihat hukum, dan pembimbing kemasyarakatan dari BAPAS. Pada tahap ini, aparat penegak hukum wajib mengupayakan diversi, yaitu penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui permusyawarah atau antara pelaku, korban, dan pihak terkait. Yang kedua yaitu diversi atau penyelesaian di luar pengadilan. Diversi dilakukan untuk tindak pidana ancaman hukumannya itu di bawah 7 tahun dan bukan pengulangan tindak pidana. Tujuannya adalah mencapai kesepakatan yang memulihkan keadaan korban dan menghindarkan anak dari proses peradilan formal. Nah, jika diversi berhasil, perkara selesai tanpa dilanjutkan ke pengadilan. Jika gagal, proses hukum akan berlanjut. Ketiga, ada tahap penuntutan oleh kejaksaan. Jika diversi tidak berhasil atau tidak memenuhi syarat, berkas perkara dilimpahkan kejaksaan. Jaksa tetap berkewajiban mengupayakan diversi pada tahap penuntutan. Jaksa menyusun surat dakwaan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Yang keempat, ada tahap persidangan di pengadilan anak. Persidangan dilakukan di pengadilan anak dengan suasana tertutup dan ramah anak. Hakim anak kembali mengupayakan diversi sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan. Hakim mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan atau litmas dari BAPAS dalam menjatuhkan putusan. Yang kelima, ada putusan hakim. Putusan terhadap anak lebih mengutamakan tindakan dibandingkan pidana, seperti pengembalian kepada orang tua, pembinaan, pelatihan, kerja, atau pelayanan masyarakat.
Nah, jika dijatuhi pidana penjara, maka penahanan dilakukan sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang lebih singkat dibandingkan orang dewasa. Yang keenam ada pelaksanaan putusan dan pembinaan. Pelaksanaan putusan dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA atau melalui pembinaan di luar lembaga dengan pengawasan Bapas. Nah, indikator yang ketiga yaitu menjelaskan alur penanganan kasus pidana dengan pelaku orang dewasa. Nah, penanganan kasus pidana dengan pelaku orang dewasa dilakukan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Nah, yang pertama yaitu penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian. Proses penanganan perkara pidana diawali dengan penyelidikan untuk memastikan adanya peristiwa pidana. Jika ditemukan unsur tindak pidana, kepolisian melanjutkan ke tahap penyelidikan dengan mengumpulkan alat bukti dan menetapkan tersangka. Nah, pada tahap ini polisi dapat melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan sesuai dengan ketentuan hukum. Kedua yaitu penyerahan berkas perkara kejaksaan. Nah, setelah penyidikan selesai, berkas perkara diserahkan kepada kejaksaan. Jaksa menuntut umum meneliti kelengkapan berkas. Nah, jika berkas belum lengkap, jaksa mengembalikannya kepada penyidik untuk dilengkapi. Nah, jika berkas dinyatakan lengkap, maka perkara siap dilimpahkan ke pengadilan. Ketiga, yaitu tahap penuntutan oleh kejaksaan. Nah, jaksa menyusun surat dakwaan dan melimpahkan perkara ke pengadilan. Dalam tahap ini, jaksa bertindak sebagai penuntut umum yang mewakili negara untuk menuntut terdakwa di depan persidangan. Yang keempat, yaitu persidangan di pengadilan. Pengadilan memeriksa dan mengadili perkara pidana melalui beberapa tahapan persidangan, mulai dari pembacaan dakwaan, pemeriksaan saksi dan terdakwa, tuntutan jaksa, pembelaan, hingga pembacaan putusan oleh hakim. Nah, persidangan bersifat terbuka untuk umum kecuali dalam perkara tertentu. Yang kelima, ada putusan hakim. Hakim menjatuhkan putusan berdasarkan fakta persidangan dan alat bukti. Putusan dapat berupa bebas, lepas dari tuntutan hukum atau pidana seperti penjara, denda, atau pidana lainnya. Nah, yang keenam ada upaya hukum. Jika salah satu pihak tidak menerima putusan, dapat mengajukan upaya hukum seperti banding, kasasi, atau peninjauan kembali, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yang ketujuh yaitu pelaksanaan putusan atau eksekusi. Apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap, jaksa melakukan eksekusi putusan. Nah, indikator yang keempat yaitu menjelaskan alur penanganan kasus pidana dengan pelaku perempuan. Yang pertama yaitu penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian. Proses diawali dengan penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian. Dalam menangani pelaku perempuan, aparat wajib memperhatikan kondisi fisik dan psikologis pelaku. Pemeriksaan idealnya itu dilakukan oleh penyidik perempuan, serta menjamin perlakuan yang manusiawi, tidak diskriminatif, dan menghormati martabat perempuan. Yang kedua yaitu penahanan jika diperlukan. Penahanan terhadap perempuan dilakukan secara selektif dan profesional. Jika pelaku perempuan sedang hamil, menyusui, atau memiliki anak kecil, maka penegak hukum wajib mempertimbangkan penangguhan penahanan jika tetap ditahan. Perempuan harus ditetapkan di ruang tahanan terpisah dari laki-laki. Yang ketiga yaitu tahap penuntutan oleh kejaksaan. Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap, jaksa menyusun surat dakwaan dan melimpahkan perkara ke pengadilan. Dalam tahap ini, jaksa juga memperhatikan aspek keadilan substantif dan kondisi sosial pelaku perempuan. Nah, terutama jika perempuan berada dalam posisi rentan. Yang keempat yaitu persidangan di pengadilan. Nah, persidangan dilakukan sesuai dengan hukum acara pidana. Hakim mempertimbangkan fakta hukum sekaligus kondisi pribadi terdakwa perempuan, seperti latar belakang keluarga, tanggung jawab pengasuhan, serta kemungkinan adanya relasi kuasa atau kekerasan yang melatar belakangi tindak pidana. Nah, yang kelima ada putusan hakim.
Nah, putusan dapat berupa pidana atau alternatif pembinaan. Hakim dapat menjatuhkan pidana penjara seperti pidana bersyarat, denda, atau kerja sosial, terutama jika pempenjaraannya itu dinilai berdampak besar terhadap anak dan keluarga terdakwa. Yang keenam yaitu pelaksanaan putusan. Nah, jika dijatuhi pidana penjara, pelaku perempuan menjalani hukuman di lembaga permasyarakatan perempuan di lapas. Perempuan berhak atas pelayanan kesehatan reproduksi, pembinaan, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Nah, yang selanjutnya yaitu pertanggungjawaban pidana, yang dimana ada 3 indikator. Yang pertama yaitu pengertian pertanggungjawaban pidana. Nah, pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan seseorang untuk dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya, sehingga kepadanya itu dapat dijatuhkan pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Nah, pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan adanya kesalahan pada diri pelaku, baik berupa kesengajaan maupun kealpaan. Nah, indikator yang kedua yaitu menjelaskan orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban di mana. Orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana, tidak setiap orang yang melakukan perbuatan pidana secara otomatis dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Nah, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditentukan oleh hukum. Yang pertama, orang tersebut harus merupakan subjek hukum, yaitu manusia, atau dalam perkembangan hukum pidana modern juga dapat berupa korporasi, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tertentu. Sebagai subjek hukum, orang tersebut memiliki kedudukan untuk memikul hak dan kewajiban hukum. Yang kedua, orang tersebut harus mampu bertanggung jawab, artinya ia memiliki kemampuan mental dan kejiwaan yang normal, sehingga dapat memahami perbuatannya serta akibat hukuman dari perbuatan tersebut. Nah, orang yang mengalami gangguan jiwa berat atau tidak mampu menggunakan akal sehatnya pada saat melakukan perbuatan pidana tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Ketiga, yaitu orang tersebut harus memiliki kesalahan, baik berupa kesengajaan maupun kealpaan. Nah, tanpa adanya kesalahan, seseorang tidak dapat dipidana, meskipun perbuatannya itu memenuhi unsur tindak pidana. Yang keempat, orang tersebut tidak berada dalam keadaan yang meniadakan pertanggungjawaban pidana, seperti adanya alasan pembenar, misalnya itu pembelaan terpaksa, atau alasan pemaaf, misalnya itu daya paksa atau gangguan jiwa. Nah, jika alasan tersebut terbukti, maka pelaku itu tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Selain itu juga, usia pelaku juga menjadi faktor penting. Anak yang belum mencapai usia tertentu diperlakukan secara khusus dan tidak dimintai pertanggungjawaban pidana, sebagaimana orang dewasa, melainkan melakukan sistem peradilan anak yang lebih menekankan pembinaan. Nah, selanjutnya indikator yang ketiga yaitu menjelaskan orang yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Nah, orang yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana terdapat keadaan tertentu yang menyebabkan seseorang itu tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Pertama, yaitu orang yang mengalami gangguan jiwa atau cacat mental. Nah, seseorang yang pada saat melakukan perbuatan pidana berada dalam keadaan gangguan jiwa berat sehingga tidak mampu memahami atau mengendalikan perbuatannya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Ketentuan ini diatur dalam pasal 44 KUHP. Yang kedua yaitu anak di bawah usia. Pertanggungjawaban pidana. Anak yang belum mencapai usia tertentu tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana orang dewasa. Terhadap anak diberlakukan sistem peradilan pidana anak atau SPPA yang mengutamakan pembinaan dan perlindungan, bukan pembinaan. Yang ketiga yaitu orang yang melakukan perbuatan karena adanya alasan pemaaf. Alasan pemaaf menghapuskan kesalahan pelaku seperti keadaan daya paksa, perintah jabatan yang sah, atau pembelaan terpaksa yang melampaui batas karena gangguan jiwa atau tekanan hebat.
keempat yaitu orang yang melakukan perbuatan dalam keadaan tidak sadar atau tidak bebas menentukan kehendaknya. Misalnya itu karena paksaan fisik atau ancaman serius yang tidak dapat dihindari. Nah, dalam kondisi ini pelaku dianggap tidak memiliki kebebasan kehendak sehingga tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Nah, yang selanjutnya yaitu jenis-jenis pidana atau hukum dalam KUHP, yang dimana ada 4 indikator. Yang pertama yaitu menjelaskan jenis-jenis pidana dalam KUHP. Berdasarkan pasal 10 KUHP, pidana dibedakan menjadi pidana pokok dan pidana tambahan. Nah, yang pertama yaitu ada pidana pokok, yang dimana yaitu ada pidana mati. Nah, pidana mati merupakan pidana terberat dalam KUHP. Hukuman ini dijatuhkan terhadap tindak pidana tertentu yang dianggap sangat serius dan membahayakan kepentingan umum, seperti pembunuhan berencana dan kejahatan berat lainnya, sesuai dengan ketentuan undang-undang. Nah, yang kedua yaitu ada pidana penjara. Nah, pidana penjara adalah hukuman berupa perampasan kemerdekaan terpidana. Nah, dengan menempatkannya di lembaga permasyarakatan dalam jangka waktu tertentu atau seumur hidup. Yang ketiga yaitu ada pidana kurungan. Pidana kurungan merupakan pidana perampasan kemerdekaan yang lebih ringan dibandingkan pidana penjara. Biasanya itu dijatuhkan untuk tindak pidana ringan dengan jangka waktu yang relatif singkat. Keempat yaitu ada pidana denda. Pidana denda berupa kewajiban membayar sejumlah uang kepada negara sebagai akibat dari tindak pidana yang dilakukan. Nah, apabila denda tidak dibayar, dapat diganti dengan pidana kurungan. Yang kelima ada pidana tutupan. Pidana tutupan dijatuhkan dalam keadaan tertentu, terutama terhadap pelaku kejahatan yang dilakukan dengan maksud terpuji menurut pertimbangan hakim. Nah, pidana ini tuh jarang diterapkan dalam praktiknya. Nah, yang kedua yaitu ada pidana tambahan. Yang pertama yaitu pencabutan hak-hak tertentu. Misalnya itu pencabutan hak memilih atau dipilih dalam jabatan publik atau hak menjalankan profesi tertentu. Yang kedua yaitu ada perampasan barang-barang tertentu. Nah, barang-barang yang digunakan atau diperoleh dari hasil tindak pidana dapat dirampas untuk negara. Nah, yang ketiga yaitu ada pengumuman putusan hakim. Nah, putusan pengadilan dapat diumumkan kepada umum sebagai bentuk sanksi moral bagi terpidana. Nah, indikator yang kedua yaitu menjelaskan jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau SPPA. Nah, jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak dalam sistem peradilan pidana anak, pembinaan terhadap anak berbeda dengan orang dewasa. Prinsip utamanya itu adalah kepentingan terbaik bagi anak, sehingga pidana penjara menjadi upaya terakhir. Nah, yang pertama yaitu ada pidana pokok bagi anak, yaitu ada pidana peringatan. Nah, pidana paling ringan yang diberikan dalam bentuk teguran kepada anak agar tidak mengulangi perbuatannya. Yang kedua yaitu pidana dengan syarat. Nah, pidana ini dijatuhkan dengan ketentuan tertentu, antara lain yaitu pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, dan pengawasan. Nah, yang ketiga yaitu ada pidana pelatihan kerja. Nah, anak diwajibkan mengikuti pelatihan kerja sebagai bentuk pembinaan dan pengembangan keterampilan. Nah, yang keempat yaitu ada pidana pembinaan dalam lembaga. Anak ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA untuk jangka waktu tertentu, bukan di lembaga permasyarakatan dewasa. Yang kelima ada pidana penjara. Pidana penjara dapat dijatuhkan sebagai upaya terakhir dan dengan waktu yang lebih singkat dibandingkan orang dewasa, sesuai dengan ketentuan SPPA. Nah, yang selanjutnya itu ada yang kedua yaitu ada pidana tambahan bagi anak. Yaitu pertama yaitu perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. Nah, hanya terdapat keuntungan hanya terhadap keuntungan, bukan barang yang menghambat tumbuh kembang anak.
Nah, yang kedua yaitu pemenuhan kewajiban adat. Nah, dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan hak asasi anak dan hukum yang berlaku. Nah, indikator yang ketiga yaitu analisis tentang pidana mati. Pidana mati adalah hukuman paling berat dalam hukum pidana karena menghilangkan hak hidup seseorang. Hukuman ini biasanya dijatuhkan untuk kejahatan yang sangat serius, seperti pembunuhan berencana atau kejahatan luar biasa. Nah, namun pidana mati menimbulkan perdebatan karena dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia dan berisiko jika terjadi kesalahan peradilan. Nah, dalam perkembangan hukum di Indonesia, pidana mati masih diakui, tetapi penerapannya itu dibatasi dan dijadikan sebagai upaya terakhir. Nah, yang terakhir yaitu perbandingan KUHP lama dan KUHP baru. Nah, KUHP lama atau WPS peninggalan Belanda berorientasi pada pembinaan yang bersifat represif dan pembalasan. Nah, dengan pidana mati sebagai pidana pokok, KUHP lama cenderung menekankan kepastian hukum formal dan belum banyak memperhatikan nilai hak asasi manusia serta kondisi pelaku. Sedangkan KUHP baru menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 disusun berdasarkan nilai Pancasila dan perkembangan masyarakat Indonesia. KUHP baru menempatkan pidana mati sebagai pidana khusus dan upaya terakhir, serta menekankan tujuan pembinaan yang lebih humanis seperti rehabilitasi, restoratif, dan perlindungan hak asasi manusia. Sekian